Ayo, siapa lagi yang mau merapat? Ayo, 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 ayo. Bubar, bubar, bubar. Perubahan bubar. Bener-bener perubahan, bukan lagi perubahan, tapi perlu bahan. Itu kata juru Panlindan ya. Baru tadi saya ngangkat sebuah statement dari Ahmad Syahroni yang mengatakan bahwa Nasdem dirinya siap mendapatkan bully. Bahkan kalau mau saya simpulkan ya, ucapan Syahroni itu siap bergabung dengan pemenang pemilu. Siap dibully gara-gara itu. Dan berita sekarang yang lagi heboh, Pak Jokowi manggil Surya Paloh. Surya Paloh datang. Lalu kemudian ketika dikonfirmasi, siapa ini yang mau bertemu? Ternyata kata istana, Surya Paloh yang minta bertemu dengan Pak Jokowi, saudara. Coba kita baca dulu beritanya ya. Jangan marah-marah, yang perubahan tetap konsisten di jalur perlawanan bersama Anies Baswedan dan PKS. Sebentar lagi kayaknya nyusul PKB. Kita baca dulu beritanya nih ya, biar tambah valid. Nanti cerita pada akhirnya Pak Jokowi merestui Prabowo part 2-nya besok saya akan upload ya. Kita selangi dulu dengan video ini karena sedang ramai. Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut datang ke istana kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo. Informasi soal pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi itu dibenarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Menurut dia, Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi. Dipanggil Pak Presiden, kata Syahroni. Kemudian Syahroni belum menjelaskan apa aja topik yang bakal dibicarakan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Katanya berlangsung 1 jam bos pertemuannya. Lama kan 1 jam. Berbicara apa aja itu? Kira-kira. Adapun Nasdem merupakan partai pengusung capres dan cawapres nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Jokowi dinilai condong memberikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres nomor 2, Prabowo, Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Dalam kontestasi pemilihan capres Pilpres 2024, Prabowo Gibran unggul, mengacu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sementara Anies Muhaimin berada di urutan kedua dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di posisi ketiga. Belakangan muncul isu bahwa pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan membentuk tim dan menggugat kecurangan pemilu. Oke, cukup itu ya. PKB itu udah merespon, tanggapan PKB itu hak Nasdem katanya. Nanti PKB juga kan ya punya hak untuk juga sama bertemu. Istana, coba kita baca nih Istana. Tanggapan Istana, saudara. Istana, pertemuan dengan Jokowi atas permohonan Surya Paloh. Ketua Nasdem Surya Paloh menghadap Presiden Joko Widodo di Istana malam ini. Pihak Istana menyebut sebelumnya Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi. Siapa Surya? Bahkan tadi saya siang berani mengatakan, apakah ini Nasdem kuda putihnya Pak Jokowi? Sama seperti Ahok. Framingan orang kan kayak gitu kan. Sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden, ujar Koordinator Staf Presiden. Kemudian atas permohonan tersebut Jokowi menerima Surya Paloh. Pertemuan pun berlangsung di Istana Merdeka. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka. Pantauan Detikcom
di kompleks Istana Kepresidenan. Surya Paloh meninggalkan istana sekitar pukul 20.02. Surya Paloh diduga menaiki mobil Lexus berwarna hitam. Dari informasi yang didapat, Paloh sebelumnya tiba di istana sekitar pukul 18.46. Diberitakan sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membenarkan bila ketum Surya Paloh dipanggil Jokowi sore ini. Syahroni menyebut pertemuan kedua tokoh ini bisa saja untuk silaturahmi. Benar sekali ke istana. Mungkin silaturahmi saja kali, ujar Syahroni. Silaturahmi aja kali. Udahlah. Bagaimana tanggapan kalian? Bapak Surya udah merapat, bos. Tidak mungkin sebagai seorang petinggi partai, apalagi yang menggagas pencapresan Anies, yang menggawangi perubahan, bertemu dengan presiden yang kecenderungannya berpihak kepada 02. Lalu ketika bertemu tidak ada agenda-agenda politik yang dibicarakan. Hanya silaturahim saja. Dan satu lagi, pesan pentingnya menurut saya. Surya Paloh sudah merasa berpotensi besar kalah. Karena hitungan surveinya jelas. Maka dia bertemu dengan Pak Jokowi. Orang tentu akan berpikiran miring tentang fakta ini. Tapi mungkin Surya Paloh nggak pedulikan itu. Nggak pedulikan. Ngapain memperdulikan orang lain? Penting ngurus diri sendiri dan partai politiknya. Itu kan mengkonfirmasi bahwa, satu kali lagi, Surya Paloh merasa akan kalah. Perubahannya tidak sampai ke kepala masyarakat. Masyarakat tidak memikirkan menghendaki perubahan. Sehingga tetap yang dipilih adalah keberlanjutan. Maka tadi saya sampaikan, mengutip dari ucapan Syahroni, perubahan itu hanya jargon pilpres. Setelah pilpres selesai, maka ya apa boleh buat. Nah itu bos. Jadi bila sekarang kerocok-kerocoknya itu demo, nuntut, teriak curang, dan lain sebagainya, jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Ini penggawa utamanya udah menyerah. Ampun. Beslah. Siapa lagi yang akan merapat kira-kira? Real count udah dihitung kan oleh KPU kan? Dan gak bakal jauh beda. Rasa-rasanya hitungannya sama dengan quick count. Jadi ya udah. Pilpres ini game over. Pemenangnya Prabowo Gibran sekali putaran. Bayangkan kalau Paloh merasa bahwa dirinya menang dengan agenda perubahannya. Dia nggak bakalan ketemu dengan presiden. Yang pasti orang akan berpikiran negatif ketika bertemu Paloh dengan presiden. Kalau merasa akan menang, gak akan mungkin tuh mengambil resiko dinyinyiri orang, mengambil resiko dipandang negatif oleh orang. Gak mungkin. Tapi ya berani aja meskipun pada akhirnya dinyinyiri, dianggap apapun itu, karena ya mau kalah, mau ngapain lagi, mending selamatkan dirinya dan partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi malam ini. Aduh, salam hormat, salam keberlanjutan.